Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena Engkau mengusir musuh-musuh kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini tanggal 14 November berjudul Dia akan mengusir musuh kita. Ulangan 33 ayat 27 berbunyi, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Masa sukar sedang menghadang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun, lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh di bawah disiplin Allah. Musuh berada di jalur kita. Kita harus betul-betul bangun, berjaga-jaga terhadap dia. Kita harus mengenakan segenap kelengkapan senjata Allah. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Kita harus menyukai dan menuruti kebenaran untuk zaman ini. Ini akan menyelamatkan kita dari penerimaan penipuan dahsyat. Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ia telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita sekarang dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Peringatan yang telah diberikan butir demi butir, hukum demi hukum harus diperhatikan. Jika kita mengabaikannya, dalih apakah yang dapat kita berikan? Pelayan Injil halaman 270. Orang yang berdosa terbuka kepada kematian yang kekal, sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian di dalam Kristus. Dan sebagaimana sikap bermalas-malas dan tidak peduli bisa menghilangkan satu-satunya kesempatan untuk hidup, demikian pula sikap berlambatan serta acuh tak acuh akan membinasakan jiwa. Setan, musuh besar itu, ada di belakang setiap pelanggar hukum Allah yang suci, dan ia yang tidak merasakan adanya bahaya dan tidak mencari naungan dari perlindungan yang kekal itu dengan sungguh-sungguh, akan menjadi mangsa si pembinasa itu. Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 128. Ia yang telah menutup mulut singa di lubangnya dan telah berjalan-jalan di dalam nyala api bersama para saksinya yang setia, tetap bersedia bekerja bagi kita untuk mengalahkan setiap kejahatan dalam diri kita. Ia tidak pernah mengusir orang yang menangis karena hati hancur. Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 70. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Siapakah Dia? Kita perlu mengenalnya sebab Dialah yang akan mengusir musuh kita. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 561, paragraf 1. Anda harus ingat bahwa Allah yang abadi adalah saksi dalam semua pertemuan ini. Mata Yehova yang melihat segalanya mengukur setiap keputusan Anda, dan itu dibandingkan dengan hukum kudusnya, standar kebenarannya yang agung. Allah yang abadi itu adalah Yehova,
dan kita sudah pelajari bahwa Jehovah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Jadi, Allah yang abadi itu adalah Allah Bapa. Kemudian dikatakan bahwa Allah Bapa melihat dan mengukur setiap keputusan kita dan dibandingkan dengan hukum kudusnya, yang adalah kebenaran Allah Bapa yang agung. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 343 paragraf 1. Peringatan yang telah diberikan, butir demi butir, hukum demi hukum, harus diperhatikan. Penting sekali untuk memperhatikan hukum Allah dan menurutinya, sebab setiap keputusan kita diukur dan dibandingkan dengan hukum Allah, dan hukumnya tersebut dinyatakan dalam firman-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan dalam halaman yang sama, berbunyi, Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Siapakah firman yang dimaksudkan? Anak Allah tentunya. Allah yaitu Bapa berbicara kepada kita melalui anak-Nya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena kutipan ini terdapat dalam nasihat yang Nyonya White sampaikan kepada sebuah sekolah. Perhatikan lanjutannya dalam suratnya nomor 212 tahun 1903 paragraf 23. Teori-teori baru tentang Allah dan Kristus sebagaimana dikemukakan dalam The Living Temple tidak selaras dengan ajaran Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa. Dia tidak menyatakan Allah sebagai esensi yang meresapi alam, tetapi sebagai makhluk pribadi. Orang Kristen harus ingat bahwa Allah memiliki kepribadian yang sama seperti Kristus. Inilah pentingnya kita mengetahui kebenaran tentang Bapa dan Anak-Nya. Dan dalam kutipan ini, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya sebagai makhluk yang berkepribadian. Oleh karenanya, Nyonya White menyatakan bahwa ajaran panteisme John Harvey Kellogg dalam bukunya The Living Temple tidak selaras dengan ajaran Kristus. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami. Sebab masih dalam surat yang sama dalam paragraf 24 dikatakan, Kristus datang ke dunia kita untuk memulihkan gambar moral Allah dalam diri manusia. Dia datang untuk membawa kuasa bagi manusia yang jatuh untuk menuruti hukum-hukum Allah, agar dalam diri mereka dapat dipulihkan karakter ilahi, agar hidup mereka dapat dihiasi dengan kekudusan Allah. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, gambar moral Allah adalah karakter Allah. Dan untuk memulihkan karakter Allah dalam hidup kita, kita harus menuruti hukum-hukum Allah. Dan untuk itu, Yesus datang untuk berikan kuasa agar kita dapat menuruti hukum-hukum Allah. Kenapa kita perlu kuasa yang dari Kristus untuk menuruti hukum Allah? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Segala kecenderungan hati kita adalah jahat, dan terlebih lagi, setan, musuh besar itu, berusaha dengan segala cara agar kita tidak menuruti hukum-hukum Allah, supaya kita binasa. Tetapi bila kita berlindung pada Allah yang abadi, yaitu Allah Bapa, maka Bapa usir setan dari hadapan kita. Bagaimana caranya Bapa melindungi kita? Renungan hari ini memberikan contoh tentang Daniel dan teman-temannya. Siapakah yang melindungi Daniel dan teman-temannya? The Review and Herald, Mei 3, tahun 1892, paragraf 11 berkata, Kemudian musuh-musuhnya mengajukan keluhan kepada raja, dan Daniel dilemparkan ke dalam goa singa, tetapi anak Allah ada di sana. Jelas bahwa Kristus yang adalah anak Allah yang melindungi Daniel di dalam goa singa. Dan Selected Messages buku ketiga halaman 420 paragraf 3 menyatakan, orang-orang yang patut dihormati yang menolak untuk tunduk pada patung emas itu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Kristus ada bersama mereka di sana, dan api tidak menghanguskan mereka.
Jadi, Kristuslah yang lindungi Daniel di lubang singa, dan Kristuslah yang lindungi Hanaya, Misael, dan Asaria dalam dapur api. Oleh karenanya, Allah Bapa mewujudkan perlindungannya di dalam Anaknya. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bapa sediakan segalanya kepada kita melalui Anaknya. Bapa akan usir musuh kita, dan perlindungan Bapa tersebut Bapa wujudkan di dalam Anaknya, agar kita dapat menuruti hukum-hukum Allah, menjadi serupa dengan Bapa dalam karakter, dan akhirnya diselamatkan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Allah Bapa lindungi kita di dalam Anaknya, serta beri kuasa agar kita menjadi penurut hukum Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa, melindungi kami, mengusir musuh kami di dalam Anak-Mu. Engkau karuniakan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi pelindung kami, dan terbukti sebagaimana Daniel dan teman-temannya. Dan tidak hanya itu, Yesus juga memberikan kuasa kepada kami oleh kehadiran Roh-Nya, agar masing-masing kami dapat menuruti hukum-Mu, yang adalah salinan karakter-Mu ya Bapa, agar kami dipulihkan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki karakter Bapa. Dan itulah jaminan keselamatan. Itu sebabnya setan berusaha mengganggu kami dengan segala cara agar kami tidak menuruti hukum-Mu. Itulah pentingnya Engkau melindungi kami dan mengusir musuh kami dari kehidupan kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, karena hanya oleh kehadiran-Mu dalam hidup kami, maka kami terlindungi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.